Saya akan berbicara tentang hal-hal yang sirna di akhir zaman, dan bukan hal yang hanya merupakan dugaan atau prediksi dari manusia, tetapi ini hal-hal yang sudah dinubuatkan, diprediksikan di dalam firman Tuhan, bahwa hal-hal ini akan semakin sulit didapatkan di akhir zaman menjelang pengangkatan gereja dan juga kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Jadi ini merupakan seri khotbah akhir zaman, dan saya berharap kita bisa menyelesaikan materi ini. Mari kita lihat slide yang pertama sebagai pendahuluan. Kita melihat bahwa COVID-19 ini merupakan permulaan dari penderitaan. Seluruh dunia fokus kepada hal yang sama. Per hari ini, kasus positif secara global sudah melampaui 70 juta kasus yang terkonfirmasi positif. Korban jiwa karena COVID-19 sudah melampaui angka 1,5 juta jiwa, dan angka kesembuhan cukup tinggi, sudah melampaui angka 43 juta jiwa yang terkonfirmasi positif, tetapi kemudian mengalami pemulihan atau kesembuhan. Dan di gambar sebelah kanan ini saya kutip, entah di mana lokasinya, saya mengambil dari Google. Ini adalah makam atau kuburan yang dikhususkan bagi korban jiwa COVID-19, dan tentunya banyak tempat hari-hari ini yang terlihat seperti ini. Dan setiap korban jiwa dari apapun, bukan hanya COVID, tetapi pada umumnya setiap kematian itu berarti kita kehilangan informasi, kita kehilangan pengetahuan, kita kehilangan pengalaman yang dimiliki oleh orang atau jiwa yang meninggal tersebut. Khususnya jika orang itu tidak hidup di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, yang kita tahu keberadaannya saat ini, yang kita tahu ke arah mana tujuan hidupnya tanpa Kristus. Hal-hal ini hilang, informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh individu tersebut. Dan menurut Alkitab, bukan hanya kita akan kehilangan informasi, pengetahuan, dan pengalaman melalui kematian, tetapi ada hal-hal lain yang akan hilang di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Mari kita lihat, minimal ada 5 hal yang akan hilang di antara kita. Yang pertama, kasih. Karena Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan ini menjadi pertanda bahwa pengangkatan gereja sudah semakin dekat. Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. 2 Timotius 3 ayat yang ketiga, ini adalah surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus sebelum Rasul Paulus dieksekusi oleh pemerintahan Romawi. Dikatakan di akhir zaman, di hari-hari terakhir, manusia akan tidak tahu mengasihi. Ini hanya sebagian dari ayat yang ketiga yang saya kutip di sini karena itu yang relevan. Dan saya mengambil dari website Sabda Alkitab. Ya, di sana dikatakan yang merupakan interpretasi daripada 2 Timotius 3 ayat yang ketiga mengenai manusia tidak tahu mengasihi. Artinya di hari-hari terakhir kita semua harus siap menghadapi banjir kejahatan. Ya, iblis akan menyebabkan kerusakan besar atas keluarga, dan itu sudah jelas. Ya, keluarga menjadi target daripada musuh kita, target daripada iblis untuk dihancurkan. Karena ketika keluarga hancur, maka kehidupan rohaninya pun menjadi tidak pasti, tidak menentu. Anak melawan orang tua, dikatakan di ayat yang kedua dari 2 Timotius 3 bahwa orang atau manusia menjadi tidak tahu berterima kasih. Ya, bahkan
dikatakan di sini laki-laki dan wanita akan hidup tanpa kasih, dan kasih di sini yang dipakai adalah kata astorgoe atau yang kita kenal dengan kasih storge. Storge adalah kasih keluarga, karena ada 4 jenis kasih. Ada agape, kemudian ada eros, ada phileo, dan ada storge. Dan di sini storge berbicara tentang kasih di antara keluarga. Jadi artinya adalah di keluarga kita harus menjaga dan waspada terhadap hal ini, supaya hal ini tidak terjadi. Ini merupakan peringatan bagi kita semua. Kekurangan perasaan lemah lembut dan kasih yang lazim. Dalam bahasa Inggris ayat 3 dari 2 Timotius 3 dikatakan no natural affection. Itu adalah kasih yang lazim, kasih yang natural, kasih yang seharusnya tanpa dipaksakan pun hal itu sudah ada, sudah seharusnya terjadi. Tetapi hari-hari ini tidak ada lagi yang namanya kasih yang lazim. Jadi kalau hidup kita tidak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sangat sulit untuk memiliki kasih hari-hari ini, karena kita diperhadapkan kepada banjir kejahatan. Seorang ibu tidak mengasihi anaknya atau bahkan membunuh bayinya. Betapa sering kita mendengar berita tentang aborsi, tentang anak yang dibuang begitu saja, bayi yang ditemukan di dalam kardus dan lain sebagainya. Ya, seorang ayah yang mengabaikan keluarganya, atau anak yang tidak memelihara orang tuanya yang sudah menjelang atau masuk ke dalam usia lanjut. Jadi kita melihat bahwa keluarga sedang dikacau balaukan, sedang digoncangkan di akhir zaman ini. Ini hal yang perlu kita waspadai. Berikutnya, arti daripada 2 Timotius 3 ayat yang ketiga, manusia akan menjadi hamba uang. Akibatnya mereka hanya peduli dengan kesenangan dunia dan hanya mengejar keinginan diri sendiri. Menjadi orang tua dengan kasih dan pengasuhan yang menuntut pengorbanan tidak lagi dianggap sebagai tugas yang layak. Ya, ini yang terjadi di dunia sekitar kehidupan kita. Benar bahwa anak harus menghormati orang tua, tetapi orang tua juga harus menunjukkan kehidupan yang patut diteladani, harus menjalani kehidupan yang terhormat, sehingga ada hubungan yang harmonis, ada hubungan kasih yang terjalin dengan baik di dalam keluarga itu. Kalau kita menjadi orang tua, tidak ada istilahnya anak itu berhutang kepada kita, karena memang tugas dan kewajiban kita untuk membesarkan mereka. Benar, sebagai seorang anak harus dididik untuk mereka mengabdi kepada orang tua, dan ketika orang tua sudah memasuki lanjut usia, mereka harus tetap memelihara dan merawat, mempedulikan mereka. Itu benar. Tetapi sebagai orang tua, mentalitas kita di dalam membesarkan dan mengasuh anak-anak haruslah tidak boleh seperti hutang piutang di dalam bisnis. Ya, tetapi hal ini menjadi semakin langka hari-hari ini. Karena apa? No natural affection. Tidak ada kasih yang lazim tadi, saudara. Sekali lagi ini menjadi peringatan bagi para keluarga yang hidup di zaman akhir ini. Jikalau orang tua Kristen akan menyelamatkan keluarganya dan generasi penerusnya dalam masa sulit hari-hari terakhir, mereka harus melindungi anak mereka dari pengaruh jahat lingkungan di mana mereka hidup. Ya, ini seperti Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi sebagai orang tua kita harus mengasuh, menggembalakan anak-anak kita. Ya, mereka dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Karena apa? Kita harus menggembalakan mereka. Kisah Rasul 20 ini perpisahan Rasul Paulus dengan jemaat di Efesus. Di sana dikatakan akan ada serigala, penyesat-penyesat yang akan menyusup masuk ke tengah-tengahmu. Ya, banyak sekali pengaruh dunia, kontaminasi dunia yang harus kita pisahkan dari anak-anak kita. Minimal kita beri mereka pengertian, karena kita tidak bisa, ya, mereka tidak terekspos sama sekali, itu tidak mungkin. Jadi kita kasih pengertian, kita kasih pemahaman kepada mereka untuk bisa memisahkan diri dari cara dunia
Dan jangan mengizinkan orang berdosa mempengaruhi anak-anak kita. Ini yang harus menjadi doa kita sebagai orang tua, karena dunia sedang diarahkan kepada chaos. Ya, kalau kita melihat bagaimana nanti antikris akan muncul itu dari tengah-tengah chaos. Karena antikris akan muncul sebagai pendamai, sebagai sosok yang punya solusi atas kekacauan yang terjadi di dunia ini. Apa konsekuensi daripada lunturnya kasih? Mari kita lihat, menjadi luntur persahabatan antar manusia. Ya, berdampak pada persahabatan karena apa? Hari-hari ini kita disuruh social atau physical distancing. Ya, jadi ini membuat sedikit banyak persahabatan, persaudaraan mungkin menjadi tidak seerat sebelum COVID-19. Dan memang semua ini harus terjadi karena dunia sedang diarahkan kepada satu sistem pemerintahan yang kita kenal dengan sebutan sosialisme. Tanpa sistem sosialisme, pemerintahan antikris tidak akan berjalan dengan baik. Karena itu dunia diarahkan ke sosialis. Sikap bersahabat harus dihapuskan agar bisa tercapai. Memandang orang lain sebagai ancaman. Kita semua bukankah disuruh seperti itu? Di setiap media massa, media online, anggap semua orang OTG. Ya kan? Jadi semua orang adalah ancaman. Setiap individu adalah ancaman. Ya, jadi ini sedang dilunturkan hubungan antar manusia. Supaya apa? Supaya dunia mengarah kepada sosialisme. Kalau Anda kurang mengerti tentang sosialisme, sosialisme ini adalah akar daripada komunisme. Dan sistem pemerintahan antikris nantinya adalah komunis atau sosialis. Jadi semua sedang diarahkan ke sana. Ya, orang asing, mundur satu. Orang asing sangat mudah menjadi best friend forever. Tetapi juga sangat mudah untuk tiba-tiba best friend forever menjadi stranger, menjadi orang asing. Karena lunturnya persahabatan ini. Ini juga memakan korban dalam hal pernikahan dengan banyaknya perceraian. COVID-19 bukan mendekatkan keluarga, tetapi justru meningkatkan angka perceraian. Karena borok dari masing-masing baik suami istri makin kelihatan, dan setiap hari mereka harus berurusan dengan borok masing-masing. Karena itu kalau punya borok, cepetan diobatin, cepat dibereskan, supaya tidak ada hal-hal yang merupakan bom waktu di dalam keluarga. Haleluya. Mari kita lihat sedikit tentang sosialisme. Kalau Anda tahu tentang lambang ini, saudara, ini lambang yang dipakai oleh para sosialis, yaitu palu dan arit. Ya, jadi di setiap negara komunis pun kalau Anda lihat benderanya itu ada lambang seperti ini, saudara. Di dalam sistem pemerintahan sosialis, negara adalah Tuhan. Rakyat harus taat dan tunduk sepenuhnya. Bukankah COVID menggambarkan kepada Anda dan saya bahwa pemerintah sudah mulai mengatur segala sesuatu? Semuanya dipusatkan. Pemerintah mengatur ibadah, pemerintah mengatur perayaan, pemerintah mengatur orang tidak boleh berkerumun lebih dari 5 orang, lebih dari 10 orang, dan seterusnya, dan sebagainya. Jadi ya, kebebasan semakin terkikis. Itulah sosialisme. Tidak ada yang namanya kebebasan, tidak ada yang namanya kemerdekaan di dalam sistem sosialisme. Mengarah kepada NWO. Anda tahu NWO? New World Order. Tatanan global yang baru, di mana antikris akan berkuasa, khususnya melalui the mark of the beast atau tanda sang binatang. Dan kita tahu dari sejarah bahwa sistem pemerintahan sosialis akan menuntun kepada pemerintahan diktator. Nah, disinilah nanti akan mengarah semua ke sana, sudah. Jadi semuanya terjadi untuk suatu alasan. Tujuan akhir
daripada sistem pemerintahan ini adalah memperhamba seluruh dunia. Ya, semuanya harus tunduk, harus taat secara totalitas. Bagaimana kita lepas dari sistem ini? Bagaimana kita bisa lepas dari cengkeraman antikris? Hanya satu caranya. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan mengalami pengangkatan, dan antikris tidak akan bisa berkuasa atas hidup kita. Jadi terima Yesus, saudara. Cara agar terlepas. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Inilah Injil Perjanjian Baru. Kita percaya bahwa Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita, seperti yang dikatakan di dalam kitab suci. Dia dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi kalau dikatakan apa itu Injil? Injil itu 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Itulah Injil. Di luar itu adalah Injil yang lain yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Jangan engkau memberitakan Injil yang lain. Jangan terpesona dengan Injil yang lain. Jadi ini satu-satunya kita bagaimana terlepas dari cengkeraman iblis, dari kekuasaan antikris yang akan dipakai oleh setan nantinya. Hal yang kedua yang hilang di akhir zaman adalah iman. Iman akan semakin luntur. Karena itu Yesus berkata di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8 bagian B, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan sekali lagi penjabaran daripada ayat ini saya kutip dari Sabda Alkitab. Dikatakan di sana bahwa seiring kedatangannya semakin dekat, kejahatan akan menjadi begitu berkuasa. Kita sudah bahas itu. Sehingga banyak orang akan meninggalkan iman yang sejati. Ini yang dikatakan sebagai murtad. Mengikuti roh-roh jahat, mengikuti roh-roh setan, seperti ditulis di dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Dan semakin mendekati akhir daripada sejarah pemerintahan manusia, pertanyaannya adalah, adakah kita bertekun dalam iman, terus-menerus di dalam doa, dan berseru kepada Allah agar keadilan dapat ditegakkan dan rencana kebenarannya digenapi? Inilah kenapa Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Ya, supaya kita meminta, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ketika kita mendoakan doa Bapa kami, kita sedang minta, Tuhan cepat datang, cepat kerajaan-Mu ditetapkan, didirikan atas muka bumi ini, kebenaran-Mu ditegakkan atas seluruh dunia. Atau sebaliknya, apakah kita sedemikian sibuk sampai tidak lagi menanti-nantikan kedatangan Kristus dan kerajaannya yang kekal? Saya terkadang juga sedikit kaget atau heran. Bahkan orang-orang Kristen yang setia melayani, orang-orang Kristen yang sudah mengenal Yesus lama, ya terkadang ketika ditawari, mau nggak dengar firman akhir zaman, kayaknya enggan gitu. Kayaknya males mendengar tentang akhir zaman. Ya terserahlah Tuhan mau datang kapan gitu. Kayaknya tidak ada lagi desire, tidak ada passion untuk menanti-nantikan kedatangan Kristus. Salah satu tanda bahwa kita punya iman yang sehat adalah salah satunya kita hidup dengan perspektif kekekalan. Kita hidup di dunia ini, kita menyadari bahwa ini semua sementara. Ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang kita miliki hari ini. Menjelang masa tribulasi, mari kita lihat dari Wahyu 16 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita Wahyu 16 ayat 9, 11 dan 21. Ini hal-hal yang menjadi indikasi bahwa kita sedang hidup di hari-hari yang semakin dekat dengan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Dikatakan di ayat yang ke-9, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat
Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ayat yang ke-11, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ayat 21, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Seringkali ya kita berpikir bahwa ketika orang mengalami penderitaan, dia akan bertobat. Ketika orang mengalami kesusahan yang begitu dahsyat dalam hidupnya, dia akan kembali dan berpaling kepada Tuhan. Manusia akhir zaman tidak seperti itu. Bahkan manusia di zaman tribulasi nanti akan semakin keras hatinya terhadap Injil dan berpaling pada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau Anda melihat hal-hal ini semakin marak di sekitar kehidupan Anda, hal itu berarti kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Di masa tribulasi, itu ada 3 dosa yang utama. Yang pertama adalah percabulan atau perzinahan, baik jasmani maupun rohani. Ada juga dosa sihir, yang kalau sebenarnya kita belajar doa sihir ini di zaman modern ini, itu berkaitan dengan kecanduan, obat-obatan terlarang, narkoba, dan lain sebagainya. Penyembahan berhala itu sudah terjadi, banyak terjadi di sekitar kehidupan kita. Pengkultusan manusia itu adalah penyembahan berhala. Dan di tengah masa yang semakin sukar, manusia menyalahkan dan menghujat Tuhan atas bencana, dan mereka menolak pertobatan, mencemooh kekristenan, Alkitab, pendeta, bahkan gereja saling menyerang satu sama lain, dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi, inilah merupakan tanda bahwa kedatangan Yesus Kristus sudah semakin dekat. Mari kita lihat slide yang berikutnya, sedikit tentang kemurtatan, karena kemurtatan ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, mari saya bacakan ayatnya dulu sambil dipersiapkan slide-nya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, dan janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, jadi ini yang ditulis oleh Rasul Paulus sebagai tanda bahwa pengangkatan sudah semakin dekat. Semakin banyak orang yang tidak percaya kepada kebenaran Alkitab. Gambar ini tidak jelas, tetapi ini menunjukkan bahwa doktrin-doktrin kekristenan, ya bahkan di beberapa gereja pun itu sudah mulai mengalami kelunturan, penurunan, saudara. Ya, Anda tidak bisa lihat di sini. Pada akhirnya akan menuntun kepada antikris dan juga ateisme. Ya, itulah the falling away from biblical truth. Ya, kita ambil saja contoh sebagai hal yang menunjukkan bahwa kekristenan sudah semakin luntur. Ya, banyak gereja sudah tidak mau lagi berbicara tentang homoseksualitas, tidak lagi menentang yang namanya aborsi. Ya, jadi hal-hal ini menunjukkan bahwa sudah banyak kemurtatan, sudah banyak penyimpangan dari Alkitab. Semakin banyak institusi agama mengajarkan keselamatan oleh perbuatan. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai Injil yang lain di dalam Galatia yang pasal yang pertama. Dan itu senantiasa diperingatkan. Ya, kalaupun seorang malaikat memberitakan Injil yang lain, kata Rasul Paulus, terkutuklah dia.
ini kutuknya bukan kutuk yang biasa-biasa, tetapi ini double curse. Ya, kutuk yang sudah berlipat ganda, saudara. Dan kemurtatan juga ditunjukkan semakin sedikit orang yang dewasa rohani. Padahal ya inilah yang menjadi kehendak Tuhan bagi orang percaya, supaya kita diperlengkapi dan semakin menjadi dewasa di dalam kerohanian kita, di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Untuk itulah ada 5 jawatan yang Tuhan tentukan. Efesus 4 berbicara tentang itu, saudara. Ya, Anda punya gembala bukan untuk dikritik, bukan untuk dicari-cari kesalahannya, tetapi untuk memperlengkapi Anda, untuk Anda dengarkan nasihatnya, untuk Anda dengarkan pengalaman hidupnya, kesaksian hidupnya, untuk diteladani, dan supaya kita mengenal Tuhan kita lebih dekat, lebih benar lagi, lebih tepat lagi. Ya, jadi semua yang Tuhan utus dalam kehidupan kita, untuk kita belajar sesuatu yang positif dari kehidupan mereka. Bahkan dari kesalahan hidup mereka pun kita bisa menghindari kesalahan yang sama, supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Semakin sedikit yang setia bergereja, apalagi hari-hari ini dengan gereja online begitu mudahnya Anda seliweran antar gereja. Tidak perlu lagi hadir secara fisik, tetapi Anda mungkin punya 2-3 handphone, mendengarkan 2-3 khotbah yang secara bersamaan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan sesuatu? Bagaimana Anda bisa fokus? Tujuan Tuhan ya membentuk gereja lokal supaya kita bisa tertanam di sana, dan kita tumbuh menjadi pohon yang lebat, berbuah, menjadi tempat berteduh bagi yang membutuhkan penghiburan, bagi yang membutuhkan kekuatan, berdaun lebat, ya kan? Jadi tidak kepanasan orang, tidak kehujanan dan lain sebagainya. Sekalipun berbahaya kalau Anda berteduh di saat hujan di bawah pohon yang lebat, karena bisa disambar petir. Jadi Anda harus berhati-hati, saudara. Tapi tetap intinya adalah gereja lokal, Anda harus tertanam di sana. Kenapa gereja lokal tidak sempurna? Iya, yang namanya tanah itu kotor, saudara. Itulah gereja lokal. Ya, tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau Anda tidak ditanam di tanah yang kotor, benih itu tidak akan bisa bertumbuh. Karena itu kita harus tertanam dan berakar sampai kita berbuah-buah. Apa akibatnya? Akibat dari penyimpangan Alkitab, penyimpangan daripada kebenaran yang absolut ini, kita bisa lihat di slide yang berikutnya. Ini merupakan statistik yang dikumpulkan oleh grup Barna, dan saya sudah pernah membahas ini di sesi sebelumnya tentang dampak daripada Alkitab dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ada satu survei yang memberikan statement, "The Bible has transformed my life." Artinya Alkitab sudah mengubahkan dan mentransformasi hidupku. Apakah Anda setuju, sangat setuju, atau Anda tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Dari sini dapat kita lihat dari hasil survei ini, 26% itu sangat setuju bahwa Alkitab mengubahkan hidupnya. 33% setuju ya bahwa Alkitab punya dampak atas hidupnya dan merubah hidupnya. Tetapi perhatikan di sini, saudara, 24% ditambah 17 itu 41% tidak setuju bahwa Alkitab punya dampak atas hidup mereka. Inilah kemurtatan, inilah hal yang dikatakan bahwa iman itu semakin luntur kalau Alkitab tidak punya dampak atas hidup kita. Itu artinya kelunturan iman. Bagaimana Alkitab mempengaruhi hubungan sosial kita? Bagaimana kita mengambil keputusan? Saya mau Anda fokus khusus di bagian bawah. Di sini berbicara tentang how I treat people of different races. Bagaimana aku memperlakukan orang lain yang punya ras yang berbeda, dari suku yang berbeda. Bagaimana
Alkitab mempengaruhi hal itu. Dan saya mau Anda fokus di bagian angka yang terakhir. Ini adalah yang warna biru muda atau hijau muda ini. Karena ini menunjukkan orang-orang yang tidak setuju. Jadi mereka berkata bahwa Alkitab tidak mempengaruhi bagaimana aku memperlakukan orang dari suku atau ras yang berbeda. Itu 33% manusia berkata bahwa mereka tidak peduli apa yang Alkitab katakan. Karena itu dikatakan sebagai salah satu tanda akhir zaman akan terjadi perang antar bangsa. Ya, kata bangsa di sana itu adalah etnis. Ya, jadi hari-hari ini orang semakin bersifat rasial, bersifat kesukuan itu semakin kuat dan semakin merasa bahwa sukunya dia itu superior dibandingkan suku dan ras yang lain. Dan mereka tidak peduli apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan. Semua adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang mengalami konflik di negara mereka dan mereka harus mengungsi, mereka harus terlantar dalam kehidupan mereka, bahkan keluarga mereka. Itu 36% mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli, mereka tidak mau mendukung, mereka ya who cares dengan orang-orang yang terlibat konflik. Ya, kita tahu Indonesia pun ada di sebagai penampung dari para pengungsi. Ya, saya tidak mau menyebutkan sukunya atau rasnya. Tetapi Anda tahu kalau Anda mengikuti berita dan juga beberapa orang di China yang dianggap sebagai suku atau ras yang teraniaya, ya mereka juga menjadi headline dari berita. Bagaimana kita berbelas kasihan terhadap mereka dan lain sebagainya. 36% orang tidak peduli apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Bagaimana dengan keputusan-keputusan yang kita ambil di tempat kerja dan juga di sekolah? Di sini 36% berkata bahwa aku tidak mengambil keputusanku berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tidak heran bahwa integritas semakin luntur, kejujuran semakin diabaikan, korupsi terjadi di mana-mana, tidak mempedulikan kepejabatan daripada orang itu, bahkan jabatannya makin tinggi, korupsinya makin besar. Karena keputusan yang diambil tidak berdasarkan kitab suci. Bagaimana dengan keputusan terkait dengan hal seksualitas? Ya, ini juga 40% orang tidak peduli apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang seksualitas. Karena itu tidak heran banyak orang percaya pun ya tidak keberatan kalau calon istrinya atau calon suaminya bukan orang percaya. Ya, padahal Alkitab jelas katakan jangan engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kalau Alkitab katakan jangan engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang, artinya pacaran pun jangan dengan orang yang tidak percaya. Itu artinya saudara, bukan Anda pacaran berharap pacar Anda berubah. Tidak bisa. Alkitab sudah jelas katakan jangan menjadi pasangan yang seimbang. Tidak seimbang, sorry. Ya. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil, kalau Anda adalah orang beriman, orang yang takut akan Tuhan, keputusan-keputusan yang Anda ambil baik di tempat kerja, di sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal pelayanan, seksualitas, apapun itu, keuangan Anda, semua harus berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga sekarang. Kita masih punya waktu. Hal ketiga yang akan hilang di akhir zaman ini adalah dalam bahasa Inggris, karena saya tidak bisa menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris adalah charity. Charity itu apa ya bahasa Indonesianya? Kalau ada yang bisa nanti tolong ditulis di komen saudara ya. Charity
Itu ayatnya ada di 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Karena bahasa Indonesia hanya menerjemahkannya sebagai kasih. Tapi charity itu adalah kasih yang khusus, ya, kasih yang sangat-sangat spesial. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, inilah charity. Charity itu artinya bukan sekedar kasih, tetapi kasih yang menutupi dosa. Ya. Kolose 3 ayat yang ke-14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi charity sebagai ilustrasi ini sangat mudah untuk diilustrasikan, tapi sangat sulit untuk diterjemahkan. Ya, kalau ada orang yang tidak kita sukai, kita dapat memaklumi kemanusiaannya dan tetap menghargainya sebagai ciptaan Tuhan. Itulah charity, saudara. Itulah kasih yang dimaksud di dalam 1 Petrus 4 dan Kolose 3 tersebut. Ya. Mampu berbelas kasihan terhadap orang seperti ini, orang yang tidak kita sukai, untuk alasan apapun, baik karena mereka berbeda pendapat, berbeda perspektif, ya, berbeda prinsip. Orang-orang seperti ini kita mampu untuk berbelas kasihan dan tetap sabar menghadapinya. Nah, ini tidak mudah, ini tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Bagaimana kita bisa memaklumi, oh ya, manusiawi lah, dia marah, dia merugikan kita, manusiawi. Itu mungkin dia lagi hidup dalam kedagingan dia dan lain sebagainya. Ya, ini kasih seperti ini, charity ini akan semakin langka menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Mari kita lihat deskripsi yang berikutnya tentang kelangkaan charity. Semakin hari semakin langka orang yang seperti ini, bahkan sebelum pandemi sekalipun. Sekarang dengan pandemi mungkin lebih parah lagi, sudah. Kalau Anda melihat postingan banyak orang di media sosial, wah, mudah sekali mereka menghujat, menyerang, ya, bahkan sesama orang percaya, sesama pendeta sekalipun tidak sungkan-sungkan lagi untuk saling menyerang di media sosial. Lebih banyak orang tidak bisa menahan mulutnya untuk membicarakan keburukan orang lain. Juga bukan hanya mulut, tetapi melalui sikap. Suka bertindak dalam kedagingan dan membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih parah dari apa yang dia alami. Saya memberikan gambaran tentang charity itu di bawah, saudara. Di sebelah kiri, ini adalah manusia di ranking berdasarkan skill mereka, berdasarkan kemampuan, talenta mereka. Ada yang nomor 1, juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3. Kita sering melihat ini di Olimpiade, ya, SEA Games, Asian Games, dan lain sebagainya. Terima emas, terima perak, terima perunggu, ya. Tetapi dalam hal dignity itu apa ya? Kehormatan, harga diri. Manusia itu semuanya nomor 1. Nggak ada yang namanya manusia itu dari dignity mereka, harga diri mereka itu yang nomor 2, nggak ada. Kenapa? Semuanya ciptaan Tuhan. Haleluya. Dan ini menggambarkan orang-orang dari berbagai background atau latar belakang. Ya, ini ada Yudaisme, ada Buddha, ya, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat di sini, anak kecil, orang dewasa, semuanya kalau di ranking secara dignity, semuanya sama dan sederajat di hadapan Tuhan. Haleluya. Inilah charity yang harus kita terus pupuk dan kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saya akan berhenti sampai di sini, saudara. Karena
Pasti panjang sekali saudara pembahasan ini. Nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya tentang hal-hal yang sirna di akhir zaman. Satu hal yang saya mau peringatkan bagi kita semua, karena hari-hari ini kita ada di momen Natal menjelang tahun yang baru, saya hanya mau mengingatkan kepada Anda dan saya, ini adalah masa Christmas. Artinya jangan sampai kita kehilangan Christ di dalam Christmas kita. Jangan kehilangan Kristus di dalam perayaan atau momen Natal kita hari-hari ini. Dan ini menjadi peringatan bagi Anda dan saya. Anda tidak perlu hidup di dalam dosa untuk bisa kehilangan Kristus. Karena Maria dan Yusuf tidak hidup di dalam dosa, tetapi mereka tetap kehilangan Kristus. Yang saya bicara tentang kehilangan Kristus bukan kehilangan relasi dengan Kristus. Karena relasi kita berbicara tentang keselamatan. Keselamatan yang Yesus berikan kepada kita adalah keselamatan yang kekal. Dan itu tidak akan hilang. Ya, hal yang bisa hilang dari kehidupan kita adalah persekutuan kita dengan Yesus. Jadi Anda harus bedakan antara relationship dan fellowship. Relationship tidak akan hilang, tetapi fellowship bisa hilang. Maria dan Yusuf tidak kehilangan relationship dengan Yesus karena Yesus tetap anak mereka. Ya, Maria tetap ibu Yesus. Ya, sekalipun Yusuf bukan bapak kandungnya, tetapi dia adalah orang tua yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengasuh Yesus selama kehidupannya di muka bumi ini. Tetapi mereka kehilangan fellowship dengan Yesus. Dan bukan berarti mereka hidup dalam dosa. Sekali lagi, Anda tidak perlu hidup di dalam dosa untuk bisa kehilangan fellowship dengan Yesus. Karena itu di momen Natal ini, jangan kehilangan fellowship dengan Yesus. Kalau engkau belum punya relationship dengan Yesus, mari datang kepada Dia, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu tidak akan dikuasai oleh iblis, tidak akan dikuasai oleh antikris. Dan jagalah fellowship Anda dengan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.